Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama hambanya, Bapak Chandra Kirana. Dan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian beliau waktu pelayanan 4 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2016. Dan saat itu beliau melayani pelepasan di Pandeglang. Ada seorang ibu yang diguna-guna dan memang sudah diobati oleh 12 dukun dan tidak mengalami kesembuhan. Nah, kita akan mendengarkan cerita beliau, kesaksian beliau, bagaimana Tuhan Yesus bekerja lewat pelayanan beliau sehingga pelayanan beliau bisa membawa dampak dan ibu itu mengalami kesembuhan. Nah, sekarang ini kita akan bertanya kepada Bapak Chandra. Silakan Pak Chandra, bagaimana Pak waktu itu Bapak bisa melayani di sana? Silakan diceritakan untuk menguatkan kita. Ya, shalom, saudara kekasih dalam Tuhan. Memang Tuhan pakai saya dalam hal pelayanan. Bagi mereka kena santet, kena guna-guna, kemasukan roh jahat, ini Tuhan yang pakai saya untuk melayani kesembuhan dan kelepasan. Nah, pada tahun 2016 saya diutus Tuhan di tempat domba tengah-tengah serigala. Ada seorang ibu sudah 4 tahun yang lalu diguna-guna orang sampai dilayanin oleh para dukun-dukun, satu pun nggak ada yang bisa sembuh. Mereka tetap pakai nama Tuhan, tapi juga nggak bisa sembuh. Kenapa? Ada campur baunya gitu. Ada yang dukun. Akhirnya sama sekali nggak sembuh. Makanya saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Tuhan percayakan saya untuk melayani daerah Pandeglang, sehingga saya diutus teman bersama teman juga supir yang undang saya itu. Akhirnya setiba sana udah jam 7 malam. Begitu saya sampai di sana, ternyata saya kaget loh, banyak dukun-dukun pada haji, pada mereka lagi sedang berdoa meminta kesembuhan, sedangkan ibu itu udah geletak di bawah, Pak. Bu, nggak usah lagi teriak-teriak, sama kali saya didoain nggak bisa sembuh. Lalu ada satu bapak yang katakannya, ilmu saya udah habis, udah kalah, sebab yang saya doakan itu ada ini setannya, ada rajanya katanya. Saya udah nggak mempan lagi, saya nggak bisa lagi, dibilang. Nah, saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan bisa utus saya untuk menceritakan dengan kesaksian. Tuhan boleh pakai saya untuk melayani dengan mujizat Tuhan. Saya kasih kesaksian pada mereka supaya mereka wawancaranya terbuka supaya mereka ngerti, mereka tuh tahu Yesus itu siapa. Saya bilang, Pak, ini persoalan ini, ibu ini sebenarnya sih gampang, Pak. Asal kita percaya sama nama Yesus, Nabi Isa, sembuh, Pak. Kalau Bapak kan baik, mau bantu dengan sukarela, tapi cara Bapak lain, komunitasnya lain. Harusnya Bapak panggil nama Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat kita. Dia satu-satunya bisa bebaskan roh jahat dalam pribadi kita. Dia satu-satunya penolong kita. Nah, karena Bapak kan sebagai ahli paranormal, ya ibarat dukun itu Pak ya. Bapak kan berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Itu susah, Pak, nggak bisa sembuh, Pak. Ini lawannya ke atas, hubungannya ke atas, namanya Tuhan Yesus. Saya banyak kasih kesaksian pada mereka. Akhirnya kalau sama-sama Bapak sama-sama doa dengan sama Bapak, undang roh halus, tetap juga nggak bisa sembuh. Ini hubungannya ke Nabi Isa, ke Tuhan Yesus. Dia satu-satunya juru selamat dunia ini. Apa sih, Pak? Nggak bisa. Firman Tuhan di ayat kita, Pak, firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Tuhan katakan di 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam tubuh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saya injilin mereka, saya kasih kesaksian mereka. Lalu ada seorang Pak Haji tanya, Pak Chandra bisa sembuh nggak ibu ini yang kemasukan setan? Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada mustahil, Pak, bisa sembuh. Amen. Saya memang alatnya Tuhan. Tapi nanti Bapak lihat, nanti mujizat pasti terjadi, saya bilang. Nah, akhirnya saya doa, saya memuji Tuhan dulu, Pak.
memuji Tuhan dulu, memuji Tuhan. Karena saya udah puasa, saya, Pak gini Pak, kalau setiap saat, setiap waktu detik, kalau saya mau diundang pelayanan, saya harus puasa. Kalau saya nggak puasa, setan itu nggak bisa keluar. Ada ayatnya, saya injil mereka di Matius 17 ayat 21. Tuhan katakan, setan ini tidak bisa dapat diusir kalau tidak melalui doa dan puasa. Akhirnya saya udah doa, saya udah puasa, akhirnya saya berangkat ke Pandeglang. Di situ saya ceritakan kesaksian firman Tuhan. Di situ saya banyak berbincang-bincang dengan para ahli-ahli yang paranormal situ Pak. Kurang lebih waktu saya datang kurang lebih ada 16 orang, ada ibu-ibu, ada ibu haji, ada pak haji, ada ustaz segala. Terus ada tetangga-tetangga pada datang semua. Akhirnya saya udah kasih waktu kurang lebih ada setengah jam, saya baru undang kehadirat Tuhan. Saya nyanyi dulu satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Tak kala saya nyanyi puji-pujian, Roh Kudus kuasa Tuhan hadir datang. Di situ saya doa, saya berbahasa roh, saya berdoa dalam nama Yesus. Saya bilang, hai iblis, tempatnya bukan di tubuh manusia lagi, iblis tempatnya neraka. Saya datangkan nama Yesus, pergi sekarang. Saya bilang, iblis tempatnya bukan di tubuh manusia lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu itu digeletak, nah sadar kembali lagi. Begitu dia bangun, panas, badannya panas. Saya berdoa lagi dalam nama Yesus, hai iblis, jangan berpura-pura, pergi sekarang. Saya datang dengan nama Yesus, harus pergi dalam nama Yesus. Saya berdoa. Akhirnya udah 20 menit kemudian dia ngerti, dia tidak sadar lagi. Nah pada waktu itu aku bilang, Tuhan terima kasih, karya Roh Kudus luar biasa, benar-benar Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Akhirnya saudaraku, ibu itu akhirnya bangun. Dia tanya suaminya, kenapa Pak di sini banyak orang? Ini siapa engkau ini? Ini teman bos papa. Nah, mama didoakan sama Ko Chandra. Ya, mama sembuh. Ibu harus terima kasih sama Tuhan Yesus, bukannya sama Ko Chandra. Saya bilang, dia kan terima kasih pada saya. Ibu harus terima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan ibu. Ko Chandra cuma alatnya Tuhan. Nah, sekarang keadaan ibu gimana? Tubuh ibu, badan ibu gimana? Pikiran dan sebagainya. Udah nggak ada, aku udah enteng, udah benar-benar udah keluar semuanya. Sakit-sakit semua udah keluar. Itu makanya ibu jangan suka ngelamun. Ibu kalau berdoa panggil nama Yesus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan tetap doa terus pakai nama Tuhan, sebab yang berkuasa itu Tuhan. Itu satu-satu juru selamat. Kemudian hari demi hari udah kira-kira udah jam 10 malam. Akhirnya itu para dukun-dukun, ibu-ibu minta alamat saya, minta nomor telepon saya kasih nomor telepon saya. Dia bilang apa? Kak Chandra, kalau besok lusa, kalau saudara saya ke teman saya kemasukan roh iblis, Ko Chandra bisa bantu. Saya bilang saya bantu dengan sukarela, ya, sebab mereka tuh sama sekali kasihan, mereka tuh tidak mengenal Allah. Tidak ada satupun yang berani memberitakan Injil buat orang-orang di Pandeglang. Tidak ada yang berani. Cuma Tuhan, saya puji Tuhan yang utus saya. Benar-benar saya ditolong Tuhan, saya dilindungi oleh Tuhan. Kuasanya, darahnya, saya dilindungi sehingga saya bisa beritakan Injil di daerah lokasi Pandeglang. Saudaraku, satu di situ kan mayoritasnya kan semuanya orang belum kenal Tuhan, sama sekali belum kenal Tuhan. Cuma saya satu-satunya pelayanan KKR, kesembuhan, kelepasan di daerah Pandeglang. Akhirnya sembuhlah ibu itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 8, ayat 58. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58, Tuhan katakan, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan dengan teguh, tidak goyah, jerih payahmu nggak sia-sia. Puji Tuhan, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan saya juga lancar. Banyak mereka tuh ibu-ibu, Pak Haji, Pak Ustadz minta nomor telepon saya. Dia bilang, Ko Chandra, nanti satu saat saya undang Ko Chandra ya, doa. Apabila ada warga saya, tetangga saya yang sakit atau kemasukan roh setan iblis, saya boleh undang Ko Chandra. Saya bilang, siapa
Kalau saya buat Tuhan, saya nomor satu. Sebab firman Tuhan juga katakan, Yakobus 1 ayat 22, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga harus jadi pelaku. Selamatkan juga mereka. Banyak orang yang nggak tahu firman Tuhan. Banyak orang nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Nah, kitanya anak-anak Tuhan. Kitalah satu-satu hamba-hamba Tuhan yang bisa injilin mereka. Ya seperti saudara kita, kakak kita, teman-teman kita, mantu kita, banyak mereka belum kenal Tuhan. Saudaraku, kalau mereka belum kenal Tuhan, kasihan mereka nanti satu saat dia dipanggil sama Tuhan, rohnya mau masuk kemana, kan bimbang, gak ada yang tahu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus utus saya ke sana. Kerjaan saya memang bagian nolong orang. Kalau bagian setan-setan, iblis-iblis, saudara bisa hubungin saya di handphone saya 0821 1081 5355 atau 0813 16 1153. Saya siap kapan waktu saudara utus saya siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di situ saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan. Cuma satu bonus kita, cuma satu, kesehatan. Amin. Tuhan itu baik, benar-benar baik. Saudara juga bisa dipakai Tuhan. Saudara dipakai Tuhan, saya pun juga dipakai Tuhan. Asal saudara berani atau tidak. Kalau saudara berani bertindak, jadilah, sudah jadi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.